Jadi ekonomi Anda dicekik pada waktu itu. Yang 200 triliun saya injek ke sistem, menaikkan merahnya ke atas jadi tumbuhnya 13,2%. Jadi yang merah itu udah mulai naik ke atas di September ya. Itu yang memberikan minyak di perekonomian dan ekonominya bisa mulai bergerak. Orang bilang, saya sebar di 5 bank 200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI. Rata-rata penyerapannya udah lumayan deh, kecuali BTN baru 19%. Uangnya akan saya pindah ke tempat lain nanti. Tapi bukan itu. Di sini ada yang komisaris BTN? Iya. Nggak ada, Pak. Siapa lu ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi katanya dia pertama bilang kami akan serap, malah kurang. Ternyata baru segini dia serap. Yang melakukan ini saya adalah ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya. Jadi saya pikir, waduh, gawat kita nih. Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu, baru pelan-pelan dia tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksa orang beli ya pinjam rumah atau beli rumah ketika income-nya nggak jelas. Tapi dengan gerakannya seperti ini, harusnya income akan balik secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi. Oke, next. Kalau kita lihat dampaknya apa sih? Ada nggak dampaknya terus turun? Pertama, ke suku bunga deposito itu turun cukup dalam. Kita lihat yang 3 bulan, yang 6 bulan juga turun ke levelnya yang cukup dari 5,6 ke 5,24%. Pertumbuhan kredit, investasi kelihatan udah mulai tumbuh lagi tuh di September, walaupun baru setengah bulan ya. Karena kita masukin di tanggal 12. Ini jadi baru setengah, tapi kredit udah mulai berbaik tuh, investasi udah mulai naik kreditnya. Suku bunga kredit juga kalau kita lihat sebelah kanan itu yang tertimbang itu turun sekitar dari 19 ke 9,04%. Tapi yang jelas penurunannya kelihatan sekali. Ini data baru dua minggu ya. Oktober saya pikir lebih dalam lagi turunnya. Yang jelas adalah kebijakan yang kita jalankan itu sudah mulai men-trigger perekonomian, men-trigger penurunan suku bunga di pasar. Kalau kita lihat berikutnya, kita kan pada September dikhawatirkan dengan reaksi masyarakat yang nggak suka lah ke semuanya, ke pemerintah, ke kita semua ya. Jadi karena mereka merasa nggak ada harapan lah ke depan ekonominya. Tapi kita gelontorkan sudah memberikan dampak positif ke masyarakat. Hal yang paling saya suka lihat yang paling kanan itu, indikator yang saya suka untuk melihat di mana sih pandangan masyarakat pemerintah. Yang sebelah kanan yang oranye itu disebut indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah. Ini sudah dikalibrasi, jadi level di bawah tertentu, di bawah 100 atau mendekati 100 dari atas, itu level yang bahaya. Anda lihat di bulan September, ini kan dari Juli, Agustus, September, turun dalam sekali. Karena masyarakat mulai merasakan tekanan di perekonomian dan nggak tahu ekonominya kemana. Tapi begitu kita injek uang ke sistem dan suku bunga mulai turun, saya sering ngibul kemana-mana bahwa masa depan kita cerah, bukan ngibul. Saya mencoba menciptakan optimisme. Jadi itu kata orang ceplas-ceplos itu ya, bukan, itu adalah langkah terukur untuk memastikan masyarakat mengerti apa yang kita lakukan dan harapan ke depannya seperti apa. Dan kita injek juga uang ke sistem. Sehingga mereka mulai merasakan itu dan di bulan Oktober itu sudah naik lagi ke 113,3. Itu level yang aman. Sehingga dengan seperti ini saya pikir demo-demo akan jauh berkurang dan mereka akan lebih fokus untuk mungkin mencari kerjaan atau melihat peluang-peluang yang timbul dari gerakan kita di bidang fiskal tadi. Jadi langkah yang saya lakukan itu seperti gaya, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Kita udah bisa membalikan sentimen masyarakat ke kita, ke perekonomian kita, dan ke prospek ekonomi mereka ke depannya. Kalau kita lihat next ya, hal yang berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Ini terhadap ekonomi dan terhadap prospek ekonomi mereka. Yang tengah itu yang warnanya agak kuning, dari 90,5 di bulan September, sekarang naik ke 96,5 dan sudah di level yang lumayan stabil, lumayan tinggi. Artinya apa? Mereka melihat harapan ekonomi, kondisi ekonomi ke depan lebih baik dan akan lebih baik ke depan. Saya yakin sini Oktober ya, November, Desember akan lebih baik lagi. Data-data dari Mandiri Sekuritas, dari kita juga ambil yang lain ya. Saya nggak punya data early ya. Yang early itu punya Mandiri Sekuritas dan ini biasanya cukup baik, walaupun saya nggak suka Mandiri ya. Dulu saingan sama Dana Reksa soalnya. Saya Dana Reksa, wah. Tapi mereka udah masih ada dan masih bagus datanya nih.
Kita lihat aja yang MSI, Mandiri Sekuritas Index, Mandiri Spending Index turun di September, sekarang naik ke 306. Anda lihat udah naik ke atas tuh. Yang utama itu ya, naik ke atas ya. Yang lain belum, ya. Oktober naik ke atas. Jadi itu ada pembaikan. Kalau lihat yang bawahnya, tren penjualan retail, ini Bank Indonesia ya, September aja udah 5,8, ini baru 2 minggu. Kalau Oktober saya yakin lebih kencang lagi. Terus proporsi keluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat di bulan September juga, yang atas tuh, yang kanan itu mulai naik, sekarang di levelnya 75. September sebelumnya sempat turun tuh, terus naik lagi. Terus aktivitas manufaktur yang paling kanan bawah, ini PMI, ini untuk bulan Oktober, naik lagi dari 50 sebelumnya di 50 poin sekian di bulan September, sekarang ke 51,2. Jadi langkah kita mulai dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi saya sudah berhasil lah sedikit, bukan, kita semua sudah berhasil. Nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Kita bertiga nih sih. Dengan kerja keras, sudah berhasil mengembalikan sedikit sentimen ke positif ke perekonomian. Dan bukan sentimennya aja, di dunia realnya juga sudah mulai membaik kalau kita dari indikator-indikator ini ya. Oke, next. Jadi kita akan lanjutkan langkah itu. Saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa. Kalau kurang lagi, saya akan taruh lagi, ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang, kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh, tumbuh berapa? Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Hah? Ikut tak? Katanya, kalau dikasih jalan-jalan, kita jalan-jalan, Pak. Jadi kalian dikasih hadiah. Tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi, dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa tekan ke arah 5,5% atau lebih kayaknya dia malu-malu. Lebih, tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sektor memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya, apa yang bisa saya bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak kedorong. Habis itu udah mulai menyebar di kementerian, kayaknya daripada sebelah sama saya tuh. Biar aja. Terus, ya, tugas saya cuma itu kan. Kalau nggak kita susah juga. Kalau nggak itu nggak balik tuh tadi. Terus saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit. Kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang di kepala kita semua di sini. Kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada. Saya belum ekspansi fiskal, nggak ada ekspansi fiskal untuk tahun ini. Tahun depan juga masih terbatas. Saya nggak akan belum tidak berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit ke PDB di atas 3%. Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Oke, kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat. Ya, lebih cepat di triwulan keempat ini, kita memberikan bantuan langsung tunai untuk Sejahtera ya BLTS 900.000 selama 3 bulan, setiap bulan 300.000, jadi 900.000 3 bulan. Ini targetnya desio 1 sampai 4, jadi lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Itu 35,05 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kami alokasikan 31,5 triliun. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya. PT Pos, jadi mereka mesti perbaiki lagi datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31, jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian.
Orang pikir saya baik, bukan baik, itu uang nggak kepakai, daripada nggak pakai kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan, ya. Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar totalnya 0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat. Terus kami juga melakukan nih, pemerintah semua ya secara keseluruhan, memberikan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi 1,37 triliun rupiah. Target pertama 20.000, nanti akan kalau naik, katanya mau dinaikin, kita kasih lagi, naikin kasih lagi sampai 100.000 secara bertahap ya. Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK 3,8 juta rata-rata ya. Jadi eh, ini diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian. Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonominya mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala-kendala, dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, ada juga kita lakukan next untuk memperbaiki